bagi kita, baik kita yang beribadah di rumah maupun kita yang beribadah di tempat ini. Kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, selera bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini adalah saat terindah dan berharga ketika kita menyembah dan mengagungkan Tuhan kita Yesus dalam penyembahan kita. Mari kita angkat pujian kita, Yesus Kau kebenaran. Yesus
setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sudah dapat melewati 1 minggu, dan hari ini Tuhan menghantarkan kami untuk beribadah di tempat ini, baik bagi kami yang beribadah di rumah. Bapa, ambil alih waktu ini, biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengoreksi hidup kita. Kita mengakui dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau ada di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami, Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang terambil dari nyanyian rohani Metodis nomor 75 ayat 1 sampai 3. Tuhan, Kau gembala kami. Bila kami menikmati
ini terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Kita akan bacanya secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita akan bacanya bersama. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kita bersama. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, mari kita melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita bagaikan bejana.
di hari Sabat Raya ini kami dapat berkumpul untuk bersama-sama mengagungkan menyembah nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dalam ibadah online. Biarlah Engkau yang turun di dalam ibadah online ini, sehingga setiap jemaat yang boleh beribadah di rumah masing-masing, kami tetap merasakan sukacita, tetap merasakan damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman. Tuhan Kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita membuka kitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat keempat sampai dengan ayat ke-26 dan dilanjutkan ayat 39 sampai dengan ayat ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membacakan bagi kita, Bapak Ibu di rumah dapat menyimaknya. Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai dengan 26 dan dilanjutkan 39 sampai dengan 42. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tapi tidak seorang pun
yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Mei 2021. Kita patut bersyukur karena kita terus dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Nah, bulan ini kita memasuki bulan misi. Bagaimana sebagai gerejanya kita tidak hanya fokus kepada orang-orang di sekitar kita sebagai satu kumpulan jemaat, tapi kita belajar menjadi gereja yang bermisi, belajar melihat keluar. Gereja yang bermisi belajar untuk bisa melihat keadaan sekeliling, bukan hanya dalam anggota gereja, tapi belajar melihat keluar apa yang kita bisa perbuat untuk orang-orang sekeliling kita. Itulah gereja yang bermisi. Pertanyaannya adalah kita yang tidak lain sebagai gerejanya, karena gereja bukan gedung tapi gereja secara pribadi. Kita sebagai gerejanya, apa yang kita miliki dalam misi hidup kita? Misi apa yang kita punya di dalam kehidupan pribadi gereja kita? Misi apa yang kita punya dalam pribadi kehidupan kita? Kembali kepada firman Tuhan kita pada hari ini, pada pagi ini. Bagaimana di sini Yesus dikatakan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ketika beberapa saat Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, murid-muridnya sedang membeli makanan, Yesus haus. Dan di sana, ketika Yesus hendak minum, hendak mengambil air, dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Bapak Ibu kasih Tuhan, seorang perempuan Samaria, seorang perempuan ini, dia tengah hari baru pergi ke sumur untuk mengambil air. Biasanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau seorang perempuan pada konteks zaman dulu itu sudah sangat kesiangan. Seharusnya, lazimnya, umumnya, kebiasaannya, pagi-pagi mereka pergi ke sumur. Pagi-pagi mereka mengambil air. Pagi-pagi mereka beraktivitas. Tetapi ada yang berbeda dengan perempuan ini. Dia tengah hari pergi ke sumur untuk mengambil air. Ada yang aneh dengan perempuan ini. Kenapa? Karena ternyata dia adalah seorang perempuan yang tahu akan statusnya. Dia dijauhi oleh banyak orang, dia tidak dianggap oleh banyak orang, dia mungkin seringkali dikata-katai oleh banyak orang, sehingga dia merasa tersisih. Dan kita bisa lihat kenapa, alasan yang tepat kenapa kok dia itu siang-siang hari pergi ke sumur untuk mengambil air. Dalam perikop ini ceritakan ketika mereka berbincang-bincang antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Mereka berbincang banyak hal. "Berikanlah aku air ini." Kamu kan bukan orang Samaria. Saya orang Samaria. Jadi perempuan ini sadar, Yesus itu bukan orang Samaria, dia orang Samaria.
Dia sadar akan statusnya, bahwa dia dengan Yesus itu tidak boleh saling menyapa. Tapi Yesus yang memulai duluan. Dan itulah gereja yang bermisi. Harus ada inisiatif duluan. Tidak harus menunggu orang lain. Tapi gereja yang bermisi dalam diri kita adalah sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, kita selalu punya cara untuk inisiatif membangun komunikasi dengan banyak orang. Karena mungkin dengan komunikasi yang kita bangun dengan orang-orang sekalian kita bisa memenangkan mereka, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa menghiburkan mereka melalui perkataan kita. Inisiatif membangun komunikasi. Gereja yang bermisi adalah, gereja secara pribadi yang bermisi adalah dia mampu inisiatif membangun komunikasi dengan yang lainnya. Tidak berdiam diri, tidak mengasingkan diri, tidak menarik diri, tapi selalu inisiatif membangun komunikasi dengan orang-orang sekelilingnya. Yesus inisiatif berbincang-bincang, berikanlah aku air ini. Dan perempuan ini berkata apa? Tidak, kamu bukan orang Samaria. Kamu bukan orang Samaria. Harus ada jarak. Berikanlah aku air ini, maka engkau akan kuberikan air kehidupan, di mana engkau tidak akan lagi merasa kehausan. Lalu perempuan ini menjawab, ya, berikanlah aku air itu. Perempuan ini berpikir bahwa ketika dia akan diberikan air kehidupan itu, dia tidak perlu lagi capek-capek untuk mengambil air ke sumur itu. Dia tidak perlu lagi berjumpa dengan banyak orang. Dia tidak akan lagi menahan rasa malu. Iya, akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus, panggillah suamimu. Perempuan berkata apa? Aku tidak punya suami. Apa kata Tuhan Yesus? Iya, benar, engkau memang tidak punya suami. Sebab saat ini pun yang bersama-sama dengan engkau bukanlah suamimu. Dan engkau sudah bersuami 5 kali. Yesus tahu apa yang menjadi masa lalu perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria sangat terkejut, sangat takjub. Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Yesus akan memberikan air kehidupan kepadanya. Perempuan Samaria ini takjub melihat Yesus. Dia sangat terheran-heran. Sehingga dia berkata, sungguh engkau ini adalah seorang rabi. Engkau adalah seorang rabi. Hari itu menjadi pertemuan awal antara perempuan Samaria dan Yesus. Dan itulah misi Bapak yang kasih Tuhan. Perempuan Samaria ini merasakan sesuatu yang berbeda ketika berjumpa dengan Yesus. Dia merasakan penerimaan. Dia tidak dijauhi. Padahal dia tahu Yesus adalah bukan orang Samaria, tapi Yesus mau mendekat kepadanya. Perempuan Samaria ini merasakan penerimaan. Yesus menerima orang Samaria ini apa adanya. Bapak yang dikasih Tuhan. Dan itulah misi Bapak Ibu. Misi gereja secara pribadi. Gereja secara pribadi kita belajar dari Yesus. Yang pertama adalah gereja yang bermisi secara pribadi adalah yang berinisiatif membangun komunikasi baik dengan orang-orang saudara seiman atau mungkin orang-orang di luar sana, membangun jembatan
Jangan putuskan komunikasi, tapi membangun komunikasi. Gereja yang bermisi secara pribadi, inisiatif. Yang kedua, gereja secara pribadi bermisi, belajar menerima keberadaan orang lain apa adanya. Bukan menggunjingkan, bukan mengomong-omongi, bukan dijadikan sebagai gosip. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah gereja dalam arti pribadi sebagai gereja yang bermisi. Pribadi kita yang bermisi, gereja kita yang bermisi, pribadi kita yang bermisi. Yang pertama, Bapak Ibu belajar dari Yesus. Satu, belajar. Kita belajar membangun komunikasi dengan orang lain. Berani menembus batas-batas yang ada, berani meruntuhkan tembok-tembok yang ada. Bermisi, membangun komunikasi dengan orang-orang sekitar kita, baik orang-orang kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang di luar. Daripada kepercayaan kita membangun komunikasi dengan mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah kita membangun komunikasi di luar dari saudara kita, di luar dari kepercayaan kita, di luar dari saudara kita, di luar dari kerabat kita? Kita belajar menembus tembok-tembok, batas-batas, sekat-sekat yang ada. Menembus seberang keluar. Pernahkah ketika ada mungkin tukang sampah lewat, kita menyapa mereka? Sudah Pak, minum? Hauskah Bapak? Ketika mereka lewat, kita tersenyum. Pak, hal kecil Bapak kasih Tuhan. Tapi ingat, sebagai pribadi gereja yang bermisi, ingat membangun komunikasi. Inisiatif membangun komunikasi. Dan Bapak Ibu, percayalah, dengan perkataan kita, dengan senyuman kita, dengan keramahan kita Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak kasih Tuhan, belajar dari Yesus, gereja dalam arti bermisi secara pribadi. Belajar menerima orang lain apa adanya, tidak memaksakan kehendak kita. Belajar menerima kepercayaan orang lain. Kita cukup memberitakan apa yang kita percayai, tetapi tidak memaksa mereka. Kita hargai, belajar menerima. Belajar menerima latar belakang orang lain tanpa mengucilkan, tanpa membicarakan. Bapak Ibu, kalau kita semua orang percaya seperti Yesus, memperlakukan dengan baik, dengan care orang lain seperti yang Yesus lakukan kepada perempuan Samaria ini. Dia berlakukan baik, dia hormati, dia hargai. Dan itu membuat rasa nyaman, rasa damai di dalam hati perempuan Samaria ini, dan membuat dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sikap kita menerima orang lain apa adanya, yang membuat kita menghargai mereka, menghormati mereka, tidak meremehkan mereka, membuat mereka akhirnya nyaman bersama dengan kita. Bapak Ibu, nggak usah mulu-mulu kita berkata misi terus ini, enggak. Dimulai dari hal kecil Bapak Ibu, kita membangun komunikasi dengan orang lain, kita menerima orang lain apa adanya, menghormati mereka, respect dan tidak merendahkan mereka. Bapak Ibu, itu adalah bagian sederhana dari misi Allah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri melakukan hal itu. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah perempuan ini ketika hatinya sungguh mengalami damai sejahtera, hidupnya diperbaharui. Yang tadinya dia Bapak Ibu merasa malu, ketemu dengan banyak orang,
Tapi setelah dia merasakan penerimaan dari Tuhan, merasakan damai sejahtera, benar-benar berubah. Yang tadinya dia menghindari banyak orang, yang tadinya tidak mau ketemu banyak orang, tapi Bapak Ibu sejak perjumpaannya dengan Yesus, malah dia yang berkata kepada orang banyak, dia yang mendatangi perkumpulan orang banyak, dia yang menghampiri orang banyak. Lihat, aku sudah berjumpa, melihat seorang yang mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat tanpa aku katakan. Lihat, aku sudah bertemu dengan orang yang luar biasa, yang mengetahui masa laluku, yang menerima aku apa adanya. Mungkinkah dia itu Kristus? Dia pergi keluar kota, dia beritakan itu, dia sampaikan itu. Dan akhirnya gara-gara perkataan perempuan ini, banyak orang yang menjadi percaya. 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat kepadamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, lihat dampak dari pelayanan misi yang Yesus lakukan. Dampak dia membangun komunikasi dengan perempuan Samaria ini. Dampak karena dia benar-benar menerima perempuan ini apa adanya. Dampak dia benar-benar respect, menghormati perempuan ini, menerimanya, merangkulnya. Dampaknya perempuan ini menjadi percaya dan bersaksi. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekecil apapun perbuatan kita dalam kehidupan ini, percayalah, kalau kita punya tujuan yang jelas, kita mau lewat hidup kita ada misi Allah yang kita tampilkan dalam kehidupan kita, sekecil apapun Bapak Ibu, maka ketika kita berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan orang-orang sekeliling kita, bahkan mungkin dalam pekerjaan, mungkin sekali jumpa, ada mungkin berkali-kali jumpa, percayalah, mereka akan melihat Tuhan Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Dan itu adalah misi kita. Melalui sikap kita, melalui perkataan kita, Bapak Ibu, orang lain bisa mengenal, bisa tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami menjadi pribadi, menjadi gereja secara pribadi yang bermisi. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita. Nas firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan izinkan kami mengumpulkan persembahan. Diberkatilah persembahan tersebut untuk menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah yang sedang berlangsung di rumah kami masing-masing hari ini. Bahkan persembahan yang kami berikan secara online, semuanya berkenan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami kepadamu, seluruh pekerjaan kami kepadamu. Tuhan, Kau memberkati kami dalam setiap bidang pekerjaan kami, agar semua pekerjaan yang kami lakukan Tuhan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkati, sehingga semuanya menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat atas rumah tangga kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap setia kepada Tuhan, menjalankan misi Allah dalam hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati menyertai kehidupan kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.